teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kalau kabar dari saya teman-teman, saya kurang sehat hari ini saat ini. Dan ini adalah kain busuk saya. Ini kain busuk. Saya tidak tenang kalau tidak ada kain ini. Walaupun saya sakit, kain ini harus ada teman-teman. Apakah ada yang sama seperti saya? Saya kurang sehat teman-teman, karena kemarin badan saya menggigil dengan sekali. Saya tidak tahu kenapa teman-teman, tapi beruntung sekarang sudah tidak lagi, karena kemarin saya minum obat. Saya kuatkan hati untuk minum obat karena saya sebenarnya penakut minum obat semenjak saya menderita asam lambung. Karena saya punya riwayat, sebenarnya bukan takut, itu kayak seperti trauma begitu teman-teman. Karena saya pernah punya riwayat kalau pas minum obat itu gemetaran dada saya begini teman-teman, jantung saya begini, terus keringat dingin kayak mau mati rasanya. Makanya sampai sekarang saya takut sekali minum obat kalau bukan dari dokter. Itu pun pernah di rumah sakit. Kan kalau di rumah sakit itu kan ada obat diminum. Itu obat itu saya sembunyi di bawah kasur begitu teman-teman. Sampai suami saya tahu. Terus saya dikasih tahu sama dokter. Dokter marah teman-teman. Dokter marah sama saya. Katanya mau gimana mau sembuh kalau obatnya tidak diminum. Dan saya berusaha untuk minum itu teman-teman, karena saya yakinkan pada diri saya kalau setelah saya minum obat saya akan baik-baik saja. Tapi ada satu obat yang paling saya tidak berani minum, padahal itu obat asam lambung. Itu obat ranitidin. Ranitidin saya tidak mau sekali, karena itu yang bikin saya trauma yang saya bilang tadi itu teman-teman. Dan maafkan begini modelnya saya bercerita teman-teman, karena saya tidak tahu buat bagaimana ini HP ini begini saja stop. Oke. Saya sambil tiduran teman-teman, karena jujur saya masih pusing kalau bangun. Dan jangan salfok sama ini ya teman-teman, ini kain busuk saya ya teman-teman. Kalau kalian yang pernah rasa asam lambung naik, bagaimana rasanya teman-teman? Kecemasan. Kemarin itu saya menggigil kedinginan, saya tidak tahu kenapa. Tiba-tiba saja saya menggigil kedinginan, walaupun suhu badan saya waktu itu normal. Saya tes suhu badan itu normal teman-teman, tapi saya menggigil, saya kedinginan. Saya coba bangun untuk ke kamar mandi, itu saya pusing sekali teman-teman. Tapi saya paksa karena saya waktu itu sudah kebelet pipis. Jadi saya paksa ke kamar mandi, terus saya balik lagi ke kamar. Saya pakai sarung, pakai selimut begitu teman-teman. Tapi masih dingin, masih menggigil begitu teman-teman. Terus sama suami saya disuruh minum obat. Tapi kata saya tidak panas, kenapa minum obat? Tapi lama-kelamaan sering waktunya dari jam 7, 8 dari sore itu, terus jam 6, jam 7 itu sudah mulai naik suhunya dari 37, 38 sampai 39,9 teman-teman. Terus saya mulai panik di situ, saya panik. Terus suami saya mau bawa saya ke puskesmas, tapi saya masih bertahan. Saya bilang oke, saya minum obat, saya minum paracetamol. Saya kuatkan hati, saya minum paracetamol teman-teman. Dan habis saya minum, saya istirahat sebentar. Akhirnya lama-lama saya mulai gerah, mulai keringatan, dan mulai buka kus kaki, jaket saya mulai buka. Dan berselang waktu hampir 3 jam, suhu badan saya turun sampai normal. Dan akhirnya saya bukan juga sembuh, tapi karena masih lemas sampai sekarang juga masih lemas teman-teman. Ini sudah jam 12 besoknya, 12 siang.
beruntung hari ini adalah hari libur, jadi saya boleh tiduran terus sampai sekarang, karena kalau bangun itu masih pusing teman-teman. Dan apa yang terjadi sama saya, saya pikir teman-teman, segala asam sudah ada sama saya, asam urat dan asam lambung. Kenapa saya bilang asam urat? Karena beberapa minggu ini memang saya kalau bangun pagi itu, kalau jalan itu telapak kaki saya sakit, terus tangan kiri saya itu kayak kesemutan, sering kesemutan, terus kalau ditekuk-tekuk begini tuh sakit. Saya tanya sama teman saya yang kerja, di kesehatan, katanya kemungkinan saya, karena memang riwayat saya itu asam lambung dengan asam urat teman-teman. Terus itu jadi saya pikir, maafkan tadi ada telepon masuk, jadi kemungkinan saya pikir itu saya asam urat. Walaupun saya tidak periksa, saya sudah percaya kalau saya asam urat karena dengan apa yang saya rasa itu teman-teman. Terus karena saya sudah asam urat naik begitu, maka asam lambung saya ikutan naik. Karena asam lambung saya rajin sekali naik teman-teman. Apa ada yang sama seperti saya? Oke, jadi seperti itu teman-teman. Tadi saya memberanikan diri, menguatkan hati untuk minum obat asam urat supaya saya tidak ke puskesmas. Kalau di puskesmas pakai infus lagi teman-teman, bosan. Dan puji Tuhan sekarang sudah mulai mendingan, sudah pusingnya sudah berkurang teman-teman. Semoga besok karena kerja, semoga besok sudah sembuh terus bisa masuk kerja. Oh ya teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman yang mungkin menderita asam lambung sama seperti saya, walaupun yang belum pernah merasakan, saya cuma mau bilang bahwa ketika tubuh kita ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di tubuh kita ini teman-teman, pasti akan ada sinyal seperti yang saya rasa kemarin itu, sinyalnya menggigil begitu teman-teman. Yang pertama, kita jangan panik, karena kalau kita panik asam lambung kita akan parah. Pertama, jangan panik, terus usahakan minum obat, tapi bertanya dulu sama kalau ada temannya yang kerja di kesehatan, bertanya dulu. Seperti saya tanya dulu. Walaupun obat paracetamol itu selalu siap di rumah, selalu ada teman-teman, itu seperti obat penolong pertama begitu, itu kan penghilang nyeri, penurun panas, jadi itu selalu ada di rumah. Makanya kemarin saya minum itu. Terus yang kedua, kita harus pikir kita tadi habis ngapain, habis makan apa begitu. Sama seperti saya, ternyata setelah saya pikir-pikir memang selama 2 hari kemarin itu pencernaan saya tidak bagus. Terus selama beberapa minggu ini badan saya itu sakit, pergelangan khususnya ya, telapak kaki saya itu kalau jalan itu sakit. Cuma saya mau periksa, nantilah kalau seandainya besok masih belum sehat, mungkin saya akan ke puskesmas begitu teman-teman. Teman-teman, siapapun kalian di luar sana yang menonton videoku ini, semoga kalian bisa menjaga kesehatan dengan baik agar bisa menjalani hari-hari dengan baik teman-teman, karena kesehatan itu adalah modal utama untuk kita menjalani kehidupan kita ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan semoga video selanjutnya bukan di tempat tidur seperti ini ya teman-teman. Oke, bye bye.